Pagi Pak. Selamat pagi. Kalian nggak apa-apa ngobrol dulu aja. Saya siapin dulu baru nanti kita mulai. Oke Bapak. Sebentar ya. Alhamdulillah. Teman-teman kelihatan? Kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya senang, semoga kita hari ini belajarnya tetap semangat dari pagi sampai nanti selesai sekolah ya. Baik Pak. Sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah supaya nanti kita belajar pentingnya akhlak itu bisa cepat paham, lalu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Al-Fatihah. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, pengen saya absen dulu nih teman-teman. Astrid Eka Tahmida, Izin Pak. izin Pak, kemana tuh izin? Ekskul. Ekskul. Iya. Oh, Muhammad Zunaidi. Dia izin sama Pak. Oh, mereka satu Organisasi. Sosis. Aduh, ini Pak. Terus Muhammad Ibaduddin Yusuf, Hadir Bapak. Muhammad Haikal Fadilah, Hadir Pak. Muhammad Zidan Khairul Zaman, Hadir Pak. yang hadir Muhammad Kamaluddin Hanif, Hadir Pak selalu. Muhammad Fakhrul Razi Alfa, hadir Pak. Muhammad Rifat, Dia izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Siap tadi. tahu nggak? Sakit. Ada. Udah juga kayak Pak. Oh, Iya. jadi mereka bertiga-tiga Iya. satu ini. Satu organisasi Pak. Berarti Kayaknya Pak Rifat semua ya ya? ikutan ya. Iya Pak. Oh, apa? Oke, nggak apa-apa. Ngintilin dong gamenya. Nur Fajriyah, Hadirat. hadirat. Dan terakhir Nur Fadila Sari Rizky. Jadi yang masuk 8 orang, yang nggak masuk tiga orang. Iya. Benar Pak. Terima kasih teman-teman. Apa guru baru Pak? Ya saya guru gantiin Pak Aufa. Kan minggu lalu Pak Aufa yang mengajar. Ya. Sekarang beliau berkenaan sakit tidak enak badan, jadi saya mengganti beliau. Berarti badannya ya Pak. Oh iya betul. Kita belajar apa nih Pak? Jadi kita akan mempelajari Pak. tentang Perkenalan dulu dong Pak. saya. Iya. Pertama-tama. Kan Oke. Bapak kan guru baru gitu Pak. Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ali Lausu. Kalian bisa manggil Bang juga sebenarnya nggak masalah, karena kalian lihat saya masih muda kan ya. Nggak Nah. terlalu tua kayak Pak Aufa kemarin. Azul. Ya boleh Pak Zul juga, kan itu menjadi adat dalam memanggil orang kan ya. Iya. Kalau sama yang tua harus manggil Pak gitu. Ya, saya Zulfikar Ali Lausu, saya lahir di Jakarta tanggal 26 Mei. Hobi saya itu main bola. Tapi di umur 15 saya sudah malas main bola. Jadi saya beralih, hobi saya itu sekarang membaca. Kadang-kadang sih kalau ini, sama yang paling sering saya lakuin hobi saya itu pastinya main game. Jadi kita masih tetap, apalagi kita anak laki butuh hiburan kan ya teman-teman. Semua kan pada butuh hiburan, main bola, main game juga, atau jalan-jalan. Bapak sebelumnya udah nikah belum Pak? Oh, belum, saya masih lanjut. Oh. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita belajar tajwid ya sama Pak Ufa ya? Nah. Itu kan belajar tentang Al-Quran ya? Iya. Nah, berarti kita beralih ke pelajaran tentang akhlak. Oke, kita mulai mempelajari tentang akidah akhlak. Di sini saya mengambil tema pentingnya akhlak. Kenalan dulu yuk. Yuk. Secara bahasa, teman-teman sebelum saya masuk, mungkin ada yang tahu tanpa melihat video atau gambar ini, akhlak itu apa? Ada satu kata aja nggak apa-apa. Adat Pak. Perilaku, Tabiat. tabiat, ada Attitude. attitude, ya. Kibar, ada
Oh, nggak apa-apa, mungkin malu-malu. Tahu nih dia malu-malu. Jadi yang kalian ucapin semua itu benar itu tentang perilaku, tabiat, terus tentang attitude segala macam itu benar. Secara bahasa, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, artinya perangai, tabiat atau kebiasaan sesuai yang kalian ucapin. Nanti kalian kita semua. Lalu secara istilah, akhlak adalah sifat yang sudah tertanam kuat di dalam jiwa seseorang. Sifat yang sudah tertanam kuat dalam. Jadi setiap orang itu pasti punya akhlak. Kayak Ibar punya akhlak, Haikal punya akhlak, saya sendiri punya akhlak, Nur Fajriah dan Nur Fadila juga punya akhlak. Seperti itu. Simpelnya, perbuatan atau sifat itu sudah menjadi bagian dari kepribadian sehari-hari. Jadi karena sehari-hari pasti kita lakuin kayak baru bangun tidur ada akhlaknya bukan? Ya, kita mau sholat ada akhlaknya bukan? Kita mau makan pun ada akhlaknya. Bahkan kita main pun ada akhlaknya. Ada bertemu semua orang. Sampai sini udah pada paham buat kenalan sama tentang akhlak ini? Ibar akhlak paham? Kenalannya? Oke. Haikal? Sudah Pak. Sudah? Zidan? Sudah. Oke, Kamal udah? Alfa? Apa? Oke, kalau Riri? Sudah. Nur Fadila? Sudah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Saya boleh minta tolong buat bacakan kepada Alfa? Boleh Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Suara Alfa bagus sekali ya. Alhamdulillah Pak. Belajar di mana tuh? Di tempat kajian ya? Di dekat rumah Pak. Oh, alah. Belajar dari kapan tuh? Punya nada. Kalau suara keturunan Pak Wah, dari orang tua saya. semoga nanti jadi ilmu bermanfaat. Amin. Makasih Pak. Tadi sudah membaca ayatnya, berarti sekarang artinya. Boleh saya minta ke Nur Fajriah membacakan artinya? Artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Suara kamu bagus. Kamu ikut paduan suara atau enggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Emang kayak gini. Oh, tapi emang bagus sih. Kalau tadi Ova membaca ayat Qurannya karena keturunan tuh ya. Oh, berarti Riri enggak? Atau ada ngelatih suara? Enggak, emang kayak gini. Hobi nyanyi? Enggak. Oh enggak. Bagus suaranya. Oke, ini artinya lanjut ke akhlakul karimah. Nah, tadi artinya itu menyambung ke bagian akhlakul karimah. Karena disebutnya di artinya ada berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Nah, sekarang akhlakul karimah. Boleh saya minta Muhammad Ibrahim Yusuf buat membaca? Boleh Pak. Akhlakul karimah adalah segala perbuatan, sikap, dan budi pekerti mulia yang mencerminkan nilai-nilai moral tinggi sesuai ajaran Islam. Contohnya, jujur, sabar, ramah, tukar
suka menolong orang, hormat kepada orang, dan banyak contoh akhlak yang baik. Oke, terima kasih kepada Ibarudin Yusuf. Suaranya juga bagus. Cuma tadi agak belepotan. Kenapa tuh? Grogi Pak. Oh, grogi. Makan campur Pak. Oke. Terima kasih. Oke, jadi akhlakul karimah adalah sebuah perbuatan, sikap dan budi pekerti mulia yang mencerminkan nilai-nilai moral tinggi sesuai ajaran Islam. Contohnya jujur, sabar, ramah, amanah, suka menolong orang, hormat kepada orang, dan banyak contoh akhlak yang baik. Mungkin teman-teman bisa contohin selain contoh akhlakul karimah dari Aufa, mungkin selain contoh yang ada di sini akhlak yang terpuji. Membantu orang kelaparan, Pak. Boleh pertama. Mungkin Kamal bisa contohnya. Memberi makan hewan yang sedang kelaparan. Boleh, itu perilaku yang baik. Mas Jidan boleh? Membantu orang tua yang sedang kesusahan gitu. Iya, bisa boleh, bisa. Ada bantuan. Mas Haikal boleh? Contohnya? Mungkin membantu orang yang tersandung ketika dia jatuh. Ya, itu membantu. Betul. Lalu yang cowok terakhir Muhammad Tibar, Mas Ibar, Kalau contohnya ini bisa nggak Pak? apa tuh? Suka ke masjid. Suka ke masjid, Bukan Pak. mungkin bener. Enggak tepat enggak, tapi bener juga enggak. Jadi enggak masalah. Itu juga kan ke hal-hal yang baik itu kan merupakan hak yang terpuji. Jadi bisa dibilang suka ke masjid itu hal yang baik. Terus menurut Fajriyah ada contoh yang ini selain daripada ini? Permisi saat jalan melewati orang lain. Ya, ada, betul sekali. Itu salah satu adab dalam hidup. Oke, yang terakhir, Kak Dila. Berbicara sopan sama orang yang lebih tua. Betul sekali. Itu semua contoh-contoh. Oke. Nah, sudah. Oke, karena udah tahu akhlakul karimah, jadi saya mau ke ilustrasinya. Nah, ini salah satu contoh apa? Jawab bareng-bareng coba. Cium tangan. Ini merupakan hal terpuji atau enggak menurut teman-teman? Iya. Nah, dampak buat mereka apa? Kayak mereka nanti akan apa kalau pada hormat kepada orang tua, saling kepada orang tua? Agar dimudahkan dalam Belajarnya. Betul. Terus di jalannya dilindungi, Pak. Betul. Terus diridhoi sama orang tua enggak? Ya. Jadi tentang akhlak terpuji teman-teman udah pada tahu semua ya? Ya. Nanti sesuai contoh yang kalian pada tahu semuanya. Jadi semoga nanti dengan akhlak terpuji itu kalian semua bisa ngejalanin biar nanti jadi orang yang bermanfaat buat diri sendiri. Iya, Pak. Amin. Nah tadi teman-teman kan akhlak terpuji. Nah sekarang ada nih satu surah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Boleh nggak sama Mas Jidan dibacain? Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Astagfirullahaladzim. Ini Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Tadi Mas Jidan bagus suaranya. Cuman kayak ada keraguan, mungkin kayak ragu-ragu atau grogi juga kayak Mas Ibar tadi katanya. Oh, enggak apa-apa. Tapi pernah ngaji kan? Pernah. Udah sampai apa tuh? Ibrahim. Masa itu belum? Udah sampai Al-Quran belum? Sudah. Alhamdulillah. Nanti dilanjutin ya. Cuma selalu dibaca Al-Qurannya. Oke.
Oke, saya minta ke Kak Nur Fadilah buat dibacakannya, boleh? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oh, tadi yang baca Kak Nur Fadilah ya? Suaranya bagus juga, kayak sebelahnya Kak Riri, keren sih. Makasih. Ikut organisasi juga nggak? Enggak. Oh enggak, mungkin ada keturunan kayak Mas Alfa? Oh enggak. Enggak juga, oh tapi bagus suaranya. Nanti dilatih ya, biar nanti bermanfaat juga Kak, punya suara yang baik. Ya, baik Pak. Oke. Jadi artinya ini melanjutkan kepada sikap-sikap tadi kan akhlak yang terpuji. Ini artinya nyambung tentang akhlak yang tidak terpuji. Di artinya juga ada. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jadi ini salah satu ayat yang masuk ke tentang akhlakul mazmumah. Oke, boleh? Saya minta tolong kepada Mas Haikal buat membaca akhlakul mazmumah. Boleh dibaca? Betul. Akhlak mazmumah adalah Mazmumah. Akhlak mazmumah adalah segala bentuk perilaku, sifat atau budi pekerti tercela yang dilarang dalam Islam. Contohnya sombong, nih, iri, dengki, terus yang gibah nih, atau gosip, pemarah, berbohong, menolong orang dengan berharap mendapatkan sesuatu. Ini orang yang sering mengejek orang. Dan masih banyak contoh akhlak yang buruk lainnya. Terima kasih Mas Haikal. Iya lah. Udah membacakan. Tapi Mas Haikal sendiri ngerti nggak akhlakul mazmumah? Ngerti Pak. Oh ngerti. Jadi akhlakul mazmumah ini seperti yang Haikal baca. Segala bentuk perilaku, sifat atau budi pekerti yang tercela yang dilarang dalam Islam. Tadi kan kalau akhlakul karimah itu yang terpuji ya, kayak jujur, kayak suka menolong orang. Nah ini kebalikannya dari akhlakul karimah itu akhlakul mazmumah. Contohnya sombong, iri dengki, gibah atau gosip, pemarah, berbohong, menolong orang dengan berharap mendapatkan sesuatu, mengejek orang, dan masih banyak contoh akhlak yang buruk lainnya. Coba saya minta tolong dari belakang dulu, tadi dari depan. Kak Nur Fadilah, mungkin ada salah satu contoh akhlak yang tidak terpuji selain dari yang ada di gambar? Kalau mencaci orang lain itu termasuk sih Pak. Termasuk, tidak boleh itu. Kak Nur Fadilah? Berkata kasar sama orang tua. Wah itu jangan banget, itu nggak boleh. Di Al-Quran ada nggak boleh itu. Terus dari Mas Alfa ada contoh? Paling sendal Pak. Apa tuh? Paling sendal. Kita punya sendal. Iya betul, balik sendal itu nggak boleh tuh. Terus waduh mati lagi. Terus dari Mas Kamal Paling contohnya? motor Pak. Maling motor ini, maling tadi maling motor. Satu keramba kayaknya mereka itu. Terus yang dari Mas Zidan contoh? Contohnya memukul orang tua. Waduh. Astagfirullahaladzim. Tadi aja udah berkata kasar nggak boleh, apalagi ini membuka orang tua itu. Iya. Mas Haikal nih. Jambak rambut teman. Wah, Nggak boleh. Aduh, maaf saya terlalu terlalu besar. Nggak boleh. Iya Pak. Nggak boleh. Kasihan lah tuh temennya. Oke. Yang terakhir dari Mas Ibar ada contoh Bermain curang. bermain curang. Apa tuh bermain curang maksudnya? Apa sedang perlombaan Oh, atau kita lagi main angklung kita. oh iya benar, nggak boleh itu. Kalau dalam apapun harus jujur dan adil ya. Betul. Kuncinya. Oke, terima kasih satu contohnya dari teman-teman. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Nah, ilustrasinya teman-teman pada ngeliat? Ya Pak. Nah, ini contohnya adalah termasuk akhlakul karimah atau akhlakul mazmumah. Mazmumah. Kenapa akhlakul mazmumah? Mencela teman. Mencela teman, mengejek orang, Betul, ngagetin orang. bisa betul. Haikal Pak sering Pak. Begitu Haikal. Kasihan nanti kalau teman-teman kamu pada jantungnya copot bagaimana? Kesehatan mereka juga ini, apalagi orang-orang yang suarakin. Jangan suarakin juga. Ini juga boleh. Jangan suarakin. Harus. Ya boleh.
Pokoknya nggak boleh hal saling nyala-nyali juga termasuk akhlak. Jadi ini salah satu contoh ilustrasinya, mengejek orang tidak boleh, terus apa namanya, meledek orang nggak boleh, mencaci maki itu juga nggak boleh. Jadi hal-hal yang buruk jangan dilakuin. Kita terakhir masuk ke kesimpulan, boleh dibaca sama Mas Kamal? Kesimpulannya adalah akhlak itu bukan berarti harus menjadi orang yang sempurna tanpa celah, tapi terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain, baik buat diri kita maupun orang di sekitar kita. Oke, betul sekali. Jadi kita punya akhlak itu bukan berarti harus jadi orang sempurna tanpa celah. Pastinya orang sempurna itu juga ada banyak celah, nanti ada yang kurang, karena setiap orang punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Tapi terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Harus tetap berusaha. Kita nggak boleh kalah dari motivasinya. Hari ini kurang bagus, besok harus lebih bagus. Hari ini kurang bagus, besok harus lebih bagus. Begitu. Kita harus mencoba muhasabah diri agar menjadi lebih Baik. Sebelum saya tutup, saya mau nanya, mungkin ini udah terakhir. Ada nggak yang materinya kurang dipahami atau semuanya jelas dari baca dari Qurannya, artinya akhlaknya tersendiri? Jelas Pak. Jelas. Semuanya jelas? Jelas. Oke, jadi itu saja pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan, tadi saya dikabari sama Pak Ufa. Pak Ufa bilang minggu depan gantian dulu di Badani lagi. Saya tanya sama siapa? Sama Pak Rifat. Oh ya udah, berarti ganti-gantian dulu nih selama ngajar, nanti sama guru-guru agama yang beda. Nanti mereka punya metodenya sendiri, cara masing-masing sendiri buat ngajar. Jadi cukup dari saya. Ada yang mau ditanya lagi atau enggak? Oke. Jadi paham semua? Insya Allah. Jadi semoga nanti ilmunya berkah Amin. buat kehidupan sehari-hari dan apa yang kita lakuin ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja atau disengaja, itu dari saya pribadi, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Ya, Pak. Saya kabarin ke Pak Alfa kalau kita belajarnya alhamdulillah bermanfaat. Terus nanti saya bilang ke Pak Alfa buat yang tadi tidak hadir, dibilangin biar hadir, biar nanti ikut belajar, karena kan belajar kan wajib ya buat kita semua ya. Saya juga masih belajar. Dah, kayak gitu aja teman-teman. Assalamualaikum.